mengutip kalimat dari mengenali Tuhan dan mengenali diri sendiri. Dalam penjabaran yang lebih luas, apa termasuk asal usul kita diciptakan dari apa itu, apa termasuk di dalamnya atau tidak itu? Jadi mengenali kita, bahwa adanya kita, adanya ibu kita, adanya kakek nenek kita, mbak buyut kita. Nah, apakah ada kesan pesan dari kalimat itu, Pak Dar? Maksudnya piye ya, Mas? Jadi kalau gampangannya gini, kalau orang umumnya sekarang tubuh manusia itu kan diciptakan khusus hanya dari tanah dan kutiupkan ruh, kan seperti itu. Ini secara umumnya. Sedangkan yang diturunkan oleh para leluhur Jawa itu terbuat dari lemah geni banyu angin. Nah, seperti ini, apakah itu perlu juga untuk dikenali sehingga maka akan bisa mengenal Tuhan serta leluhur itu sendiri? Kompleksnya seperti apa ini penjabaran luas atau panjang pendeknya? Gini, Mas, nek apa tadi lemah air, geni banyu angin. Iya, angin. Jadi lemah, geni, banyu, angin ya, Mas? Iya. Itu adalah sebuah apa ya, Mas? Nek ngarani partikel apa ya, Mas? Iya. Nah, kan? Itu yang saling berkaitan, Mas. Kalau keempatnya itu sudah berkaitan, gitu, baru itu yang dinamakan hidup, Mas. Karena kehidupan memang membutuhkan keempat unsur itu. Itu dari hal apapun, Mas. Nggak hanya di diri manusia, bahkan hewan dan tumbuhan pun perlu adanya empat unsur itu. Ya. Yang membedakan manusia itu kan yang pola pikir, Mas. Makanya leres, Mas, kayak leluhur biyen, Mas. Mungkin zaman sekarang pun masih ada beberapa yang melestarikannya. Ini suatu contoh ya, Mas. Mengadakan sedekah laut. Iya toh? Itu adalah salah satu penghormatan, Mas, karena salah satu unsur dari tubuh manusia itu adalah air, maka kita menghormati air, kan gitu toh? Iya. Terus sedekah bumi, nah sama saja, Mas. Jadi intinya kita menghormati, bahkan ada pohon besar di situ, kita menghormati. Kalau pohon besar jelas, Mas, di situ ada keempat unsur itu, semuanya kompleks, semuanya komplit. Nah, jadi antara manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, Mas, itu adalah saling berkaitan, Mas, saling membutuhkan sebenarnya. Nah, yang berikut-ikut, Mas. Jadi memang terkadang sih manusianya yang nggak, mungkin kurang sadar lah akan hal itu. Tapi mungkin bisa dijelaskan kalau asal-usul tubuh manusia sebelum ditiupkan yang namanya, kalau orang Jawa bilang ruh ya, atau seperti itu. Saya tadi mau ngomong apa ya? Jadi sebelum itu, dari lemah geni banyu angin, partikel itu berkolaborasi akhirnya bisa menumbuhkan satu tanaman yang terbuat dari biji. Itu kan bisa dijelaskan secara ilmu IPA. Tapi kalau dari tanah saja kok tiba-tiba ditiup ruh bisa menjadi diri kita, itu kayaknya saya kok masih buntu ya, Pak Dar. Itu kan cerita toh, Mas. Cerita yang ada di kitab itu memang ya, Mas. Kitab mayoritas itu kan memang dari tanah liat toh, terus ditiupkan ruhnya toh. Toh. Itu kan sebuah cerita. Makanya begini, Mas, bukannya saya ibaratnya ragu ndak tentang kitab itu. Itu kan kitab yang tersurat, Mas. Sedangkan yang tersirat itu loh alam jagat ini. Itu lebih luas sekali maknanya, ibaratnya ilmunya itu lebih dalam lagi kalau kita bisa menggali ataupun kita bisa membaca. Cuman sayangnya, Mas, orang-orang sekarang itu apa, sing digondeli kuwi cuman hanya apa, sebuah kitab yang tersurat saja, gitu loh, Mas. Oh, yang tersurat itu bilangnya begini, akhirnya diikuti begini. Nah, padahal
Itu kalau dikupas secara yang tersurat itu maknanya luas sekali. Ini suatu contoh ya. Logis enggak? Kalau manusia itu hanya dibikin dari tanah. Nggak logis. Sedangkan loh ya, kita ya, anak kita lahir, kan? Nah, itu kan dari rahim ibu, Mas. Iya. Iya toh? Kalau misal kita nalarnya cuma dari tanah, itu nalarin yang endi, Mas? Gak nyampe, Mas. Nah, itu kembali lagi neng ini, Mas. Oke lah, lemah geni banyu angin, itu syariatnya ataupun fisiknya jelas. Oh, angin ini gini sehingga ambekan, lemah ini sehingga nukul ke tanduran Kita makan. iya kan. Terus matahari geni itu adalah Kalori. untuk apa, suhu tenaga toh, supaya ben seimbang toh. Nah, itu syariatnya memang itu, cuman kan ada makna hakikatnya, Mas. Semua itu adalah kembali kepada sifat-sifat manusia. Itu loh, Mas, yang dimaksud. Oh, tanah itu sifatnya bagaimana, angin itu sifatnya bagaimana, api itu sifatnya bagaimana, kan gitu toh. Nah, air sifatnya bagaimana, kan semuanya itu kan membawa sifat masing-masing. Nah, itu loh, Mas, blek neng diri manusia. Jadi pada hakikatnya, Mas, manusia itu terlahir ataupun tubuh manusia itu adalah terdiri dari 4 unsur. Itu adalah apa, Mas? Yo syariatnya, yo hakikatnya. Iya toh? Manusia tanpa ada bumi pun manusia nggak bisa makan. Manusia nggak ada matahari pun, api, ada. Manusia juga nggak bisa apa-apa. Nggak ada angin apalagi, nggak ada air apalagi. Kan? Itu syariatnya, fisiknya, iya kan. Cuman kalau kita gali lagi, sifat manusia itu persis seperti itu. 4 sifat. Nek wong Jawa ngarani patang sifat. Di situ membawa fungsinya masing-masing, Mas, yang saling berkolaborasi. Gitu, Mas.